Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Maulidia Putri dari kelas 11D. Di video kali ini saya akan membahas materi ilmu resep yang pernah diberikan. Kita masuk ke solution. Untuk penjelasan kali ini kita mendalami tentang apa itu solution atau larutan. Larutan merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Zat pelarut disebut dengan solvent, dan zat yang terlarut kita sebut dengan solut. Jadi yang perlu kita ingat, zat pelarut disebut dengan solvent, dan zat yang terlarut disebut dengan solut. Jenis-jenis larutan ada 4. Yang pertama ada larutan encer, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, polaritas. Polaritas pada kelarutannya memenuhi aturan like dissolve like. Artinya, solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar. Sedangkan solut yang non-polar akan larut dalam solvent yang bersifat non-polar. Yang kedua ada kosolvensi. Kosolvensi merupakan peristiwa kenaikan larutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Yang ketiga, kelarutan. Kelarutan dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada larut dalam air. Yang larut dalam air itu semua garam klorida larut, semua garam nitrat, dan semua garam sulfat. Yang tidak larut dalam air, semua garam karbonat, semua oksida dan hidroksida, semua garam fosfat. Dan yang kita lanjut ke yang temperatur. Temperatur pada zat padat umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat tersebut bersifat endoterm karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Pada beberapa zat lain justru tidak larut jika suhunya dinaikkan atau bersifat eksoterm karena pada kelarutannya akan menghasilkan panas. Yang kelima ada salting out, yaitu peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibanding zat utama. Akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Yang keenam, salting in. Salting in merupakan peristiwa bertambahnya kelarutan dari suatu senyawa organik dengan penambahan suatu garam dan larutannya. Dan yang terakhir ada pembentukan kompleks. Pembentukan kompleks merupakan peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Di sini ada keuntungan dan kerugian dari sediaan larutan. Keuntungannya merupakan campuran homogen, dosis dapat diubah dalam pembuatan, dapat diberikan dalam larutan encer kapsul, kerja awal obat lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi, mudah diberi pemanis, bau-bauan, dan warna. Untuk pemakaian luar, bentuk larutan mudah digunakan. Kerugian dari sediaan ini, volume bentuk larutan lebih besar. Ada obat yang tidak stabil dalam larutan, ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Kemudian ini kita masuk ke larutan oral atau pemakaian luar. Yang pertama ada potiones. Potiones merupakan sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral. Mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis atau perwarna yang larut dalam air atau berbentuk emulsi atau suspensi. Yang kedua ada elisir. Elisir merupakan sediaan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan, yaitu pemanis, pengawet, dan pewangi, sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap. Dan sebagai pelarutnya digunakan campuran air dan etanol. Untuk sirup ada 3 macamnya. Yang pertama sirup simplex.
yang mengandung 65% gula dalam larutan Lipagin 0,25% bobot per volume. Yang kedua, sirup obat mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan digunakan untuk pengobatan. Dan yang ketiga ada sirup pewangi. Tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lain. Kita masuk ke pembahasan netralisasi. Netralisasi merupakan obat minum yang dibuat dengan mencampur bagian asam dan bagian basa sampai reaksi selesai dan larut bersifat netral. Misalnya, solusio citras magnesi. Selanjutnya ada saturasio. Saturasio merupakan obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dan basa, tetapi gas yang terjadi ditahan dalam wadah sehingga larutan jenuh dengan gas. Yang keenam ada potio effervescent. Saturasio yang CO2-nya lewat jenuh. Dan yang terakhir, gutae merupakan obat tetes, sediaan cair berupa larutan, emulsi atau suspensi. Apabila tidak dinyatakan lain, dimaksudkan untuk obat dalam. Obat tetes yang digunakan untuk anak-anak atau bayi adalah pediatric drop atau pediatric artinya anak-anak dan drop artinya tetes. Di sini ada persamaan dan perbedaan dari netralisasi, saturasio, dan polio effervescent, yaitu sama-sama mengandung asam dan basa. Untuk perbedaannya, netralisasi jika direaksikan akan menghasilkan gas dan semua gasnya yang dibuang hingga bersifat netral. Yang kedua, saturasio. Ada gas yang dibuang dan ada juga yang kita tahan. Dan terakhir untuk polio effervescent, semua gas yang terbentuk kita tahan karena rasio CO2 yang lewat jenuh. Selanjutnya, cara menghitung dosis untuk sediaan obat dalam jenis larutan. Kita harus mengetahui rumus ini dulu. C. Cochlear merupakan sendok makan ukuran 15 ml. CTH Cochlear tea atau sendok teh ukuran 5 ml. Dan CP Cochlear pultis sendok bubur ukuran 8 ml. Contohnya, resep larutan kalium iodida 2% 100 ml. MF Sol S3DD-C1 untuk umur 10 tahun. Yang pertama, perhitungan bahannya kita cari kalium iodida 2% sama dengan 2/100 dikali 100 sama dengan 2 gram. Untuk Aquades dihitung hingga 100 ml. DM dari kalium iodida satu kali pakainya 2 gram dan DD-nya 6 gram. Yang kedua, perhitungan dosis. Ini untuk umur 10 tahun, satu kali pakai, kita gunakan N/20 kali DM. Jadi 10/20 dikali DM, satu kali pakainya 2, sama dengan 1 gram. DD sama dengan 10/20 dikali DM-nya 6, didapat 3 gram. Untuk lanjut ke perhitungan DM berdasarkan resep. Rumusnya satu kali pakai, rumus satu kali pakainya untuk 1 sendok, yaitu volume sendok dibagi volume obat dikali kandungan obat. Volume sendok untuk C, sendok makan, yaitu 15 ml, dibagi 100 ml dikali 2. Hasilnya 0,3 gram kurang dari 1 gram. Persen sama dengan 0,3 dibagi 1 dikali 100%. Sama dengan 30% kurang dari 100%, atau tidak overdosis. Untuk perhitungan DD-nya, sama dengan 3, yaitu merupakan signanya, kita kali 0,3 gram, sama dengan 0,9 gram kurang dari 3 gram. Persennya, 0,9 kita bagi dengan 3, dikali 100%, sama dengan 30% kurang dari 100%. Oke, adapun rumus untuk 2 sendok obat. Rumusnya 2 kali volume sendok dibagi volume obat, dikali dengan kandungan obatnya. Selanjutnya kita masuk ke larutan topikal atau untuk pemakaian luar. Yang pertama ada Colirum.
atau obat cuci mata merupakan sediaan berupa larutan steril, jernih, bebas zara asing, zara artinya partikel atau zat, isotonis digunakan untuk membersihkan mata, dapat ditambahkan zat dapar dan zat pengawet. Untuk yang kedua, Guttae ophthalmicae atau obat tetes mata. Merupakan larutan steril bebas partikel asing, merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan pada mata. Yang ketiga, gargarisma atau gargle merupakan obat kumur mulut. Adalah sediaan berupa larutan, umumnya dalam keadaan pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan. Yang keempat, litus oris atau oles bibir. Merupakan sediaan cair agak kental dan pemakaiannya disapukan pada mulut. Yang kelima, Guttae oris atau tetes mulut. Merupakan obat tetes yang digunakan untuk mulut dengan cara diencerkan terlebih dahulu dengan air atau dikumur-kumurkan dan tidak untuk ditelan. Misalnya albotil. Lanjut, Guttae nasales atau tetes hidung. Merupakan obat yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Kemudian ada Guttae auricularis atau tetes telinga. Adalah obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga telinga. Untuk inhalation yang disemprotkan ke saluran pernafasan. Lavement atau klisma atau enema yaitu pemakaian perektar atau kolon. Kemudian ada donge yaitu larutan yang dimasukkan ke dalam vagina menggunakan alat. Dan yang terakhir ada epitema atau obat kompres. Kemudian di sini ada cara menghitung pengenceran etanol. Contohnya yang pertama, alkohol 70% sama dengan 500 ml dan alkohol 96% sama dengan titik-titik mili. Yang kita cari adalah alkohol 96%-nya. Rumusnya, pengenceran V1 dikali K1 sama dengan V2 dikali K2. Sama dengan V1, karena yang kita cari jadi kita tulis V1 dikali 96 sama dengan 500 ml dikali 70%. 500 ml dikali 70% hasilnya 35.000. 35.000 kita bagi dengan 96 sama dengan 364,58 mili dan kita bisa bulatkan menjadi 364,6 mili. Yang kedua ada contoh resep difenhidramin HCl 12,5 mg, aetanoloum 750 mikroliter, sirup simplex 1,75 mili, zat tambahan yang cocok QS atau quantum satis secukupnya, aqua destillata et atau sampai 5 mili, MF elixir 100 mili, S3DD CTH1. Untuk mencari perhitungan bahan, yang pertama difenhidramin HCl kita bagikan 100 mili dibagi 5 mili. Baru kita kalikan dengan sediaannya 12,5 mg sama dengan 250 mg. Yang kedua ada etanol. Etanol kita bagikan dulu 100 ml dibagi 5 ml. Kita kalikan dengan 750 mikroliter. Hasilnya 15.000 mikroliter. Ingat 1 ml sama dengan 1000 mikroliter. Jadi 15.000 mikroliter sama dengan 15 ml. Untuk ES-nya, SS atau sirup simplex 100 ml dibagi 5 ml dikali 1,75 sama dengan 35 ml. CCO sama dengan QS. Yang terakhir Aquades sama dengan 100 ml dibagi 5 ml dikali et 5 ml sama dengan et 100 ml. Masuk ke perhitungan CCO. Rumusnya sama, baru V1 didapat 100 ml, kita tulis 100 dikali 0,01 sama dengan yang kita cari sekarang V2-nya dikali 5. K2 ini kita misalkan 5 karena K2 ini konsentrasi CCO yang ada di lab.
100 dikali 0,01 hasilnya 1 sama dengan V2 dikali 5. V2 dikali 5 sama dengan 1. V2 sama dengan 1 kita bagi dengan 5. Hasilnya kita dapat 0,2 mili. Untuk tetes percobaannya, kita lakukan di lab dengan menggunakan pipet tetes. Misalnya, 1 mili tetes pertama didapat 30 tetes, 1 mili tetes kedua hasilnya 30 tetes, 1 mili tetes ketiga didapat 30 tetes. Kita jumlahkan semuanya, didapat 90 tetes. Rata-ratanya 90 tetes dibagi 3. 1 mili CCO-nya sama dengan 30 tetes. Jadi, CCO 0,2 mili dibagi 1 mili dikali 30 tetes didapat 6 tetes. Jadi, ingat, hasil tetesan ini tidak semua orang akan sama, karena tergantung bagaimana cara kita dalam meneteskan larutannya. Kemudian, hitungan farmasi. Pada Farmakope Indonesia edisi 4, memberikan 3 bentuk persen. Yang pertama, persen bobot per bobot. Yang kedua, persen bobot per volume. Yang ketiga, persen volume per volume. Perbedaannya, bobot per bobot, misalnya 5 gram zat di dalam 100 gram larutan. Untuk bobot per volume, misalnya paracetamol 5%. Bobot per volumenya, 5 gram paracetamol terkandung dalam 100 ml larutan. Dan untuk volume per volume, artinya 5 ml paracetamol dilarutkan dalam 100 ml larutan. Untuk penjelasan terakhir ini, yaitu perhitungan etanol, yaitu mengubah atau mengencerkan kadar etanol yang lebih tinggi menjadi kadar yang lebih rendah. Apabila kita mencampur dua larutan yang berbeda berat jenisnya, termasuk dengan etanol atau spiritus, akan terjadi penyusutan volume yang disebut dengan kontraksi. Spiritus atau etanol merupakan campuran alkohol absolut dengan air. Umumnya dinyatakan dalam persen bobot per bobot atau volume per volume. Sekian dulu penjelasan kali ini tentang larutan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.